mulai ya. Sudah ada 43 partisipan. Berarti temannya sudah setengahnya masuk. Ada Oke, teman. kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana hari ini kabarnya? Oke. Buku tematiknya sudah disiapkan? Sudah siap mulai? Oke, baik. Kalau sudah siap, Bu Nabila mau share screen dulu. Sebentar. Oke, kalau sudah kelihatan, boleh angkat jempolnya. Kalau Bu Nabila mau cek yang sudah kelihatan. Oke, baik. Boleh silahkan mikrofonnya di-mute kembali. Ya, mikrofonnya boleh di-mute. Oke, Bu Nabila cek nih. Masih ada yang belum di-mute mikrofonnya? Oke, terima kasih untuk yang sudah mematikan atau mute ya. Baik, Bu Nabila mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita masuk pada tematik 5B, muatan bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah kelihatan slide berikutnya? Sudah. Coba, kalau yang kelihatan boleh dibaca judulnya apa? Menyajikan informasi penting dalam bentuk konsep. Oke, baik. Jadi di sini kelihatan ya, menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep. Nah, kalau pada pembelajaran sebelumnya, kita menyajikan informasi dapat menggunakan apa? Ada yang masih ingat? Mencari apa dulu? Ya, Bu. Mencari informasi dengan menggunakan? Ada yang ingat? Yang kemarin? Adik Simba. Oke, adik Simba. Benar, adik Simba itu apa ya? Apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana? Oke, adik Simba atau kata tanya. Ya, adik Simba ini kemarin singkatan dari ada A-nya apa, D-nya di mana, K-nya apa, T-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Nah, sehingga disingkat menjadi adik Simba. Oke, adik Simba. Nah, menjadikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep juga menggunakan kata tanya atau adik Simba. Oke, sebelum itu, boleh silahkan dibuka buku paket tematiknya halaman 20. Halaman 20. Ya, ada bacaan atau bacaan yang judulnya udara bersih di desa dan kota. Silahkan dibaca selama 2 menit. Nah, dikasih waktu 2 menit. Dibaca. Oke, jika sudah, nah kita akan lihat menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep yang pastinya harus menggunakan kata tanya juga atau adik Simba yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, di sini dalam bentuk peta konsep. Oke, peta konsep. Kita lihat bentuknya. Nah, sudah kelihatan? Slide berikutnya. Kelihatan sudah, Bu. Oke, kalau sudah kelihatan coba nih kursor Bu Nabila atau mouse Bu Nabila kelihatan yang bergerak? Kelihatan, Bu. Oke, boleh dibaca? Udara bersih di desa dan kota. Oke, udara bersih di desa dan kota sesuai dengan judulnya. Oke, kalau peta konsep kita lihat bentuknya seperti ini, ya. Ini dalam bentuk peta konsep. Nah, di sini yang kita lihat nih. Kita akan coba buat peta konsep dari bacaan udara bersih di desa dan di kota. Oke, nah di sini ada pertanyaan yang pertama. Bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih? Kira-kira pertanyaan ini terletak di paragraf pertama atau kedua? Kedua, Bu. Kedua. Gimana? Kira-kira paragraf pertama atau kedua? Pertama. Kalau kita buat pertanyaan bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih, nah jawabannya dapat kita lihat di paragraf
Sama. Nah, berarti yang bagian sini nih, ini ada di paragraf pertama. Nih, Bu Nabila tandain. Ini paragraf pertama. Lalu ada pertanyaan lagi, di mana tempat udara bersih selain di pedesaan? Kira-kira terletak di paragraf keberapa ya pertanyaan Bu? Paragraf 2. Paragraf ke? Nah, kita kelompokkan. Yang bagian sini adalah paragraf pertama dan yang bagian sebelah sini adalah paragraf kedua. Nah, kita dapat membuat pertanyaan dalam bentuk peta konsep sesuai dengan paragraf. Kemarin kita juga sudah belajar menyajikan informasi sesuai dengan urutan peristiwa. Nah, kita lihat di paragraf pertama. Nah, bagaimana kondisi tempat yang dimiliki udara bersih? Lalu ada pertanyaan lagi, di mana tempat yang biasa memiliki udara bersih? Lalu ada juga pertanyaan, bagaimana kondisi pedesaan? Kira-kira sudah sesuai atau belum ya urutannya? Sesuai dengan paragraf yang pertama? Sudah sesuai belum? Sudah? Oke, sudah. Berarti yang pertama ini sudah sesuai dengan paragraf yang pertama. Nah, sebentar. Oke, lalu dilihat di paragraf kedua. Paragraf kedua ini kira-kira sudah sesuai belum ya urutannya yang berada di tempat paragraf kedua? Apa nama tempat yang memiliki udara bersih di kota? Lalu ada pertanyaan, mengapa hutan kota dibuat ada di paragraf kedua? Paragraf kedua. Nah, jadi kalau dalam peta konsep dapat kalian kelompokkan berdasarkan paragraf atau urutan peristiwa. Nih, yang pertama dari mulai paragraf pertama dulu. Nah, kalian kelompokkan pertanyaannya. Nah, untuk yang atas bagian sini, nih yang Bu Nabila tandai warna merah. Nah, ini kelihatan yang Bu Nabila tandai warna merah? Kelihatan. Nah, ini biasanya merupakan kalimat utama. Ya, ini merupakan kalimat utama. Coba dilihat di paragraf 1. Kira-kira kalimat utamanya yang mana ya? Memang sangat menyegarkan. Udara bersih biasanya dicirikan dengan banyaknya pepohonan. Nah, iya. Jadi paragraf utama di kalimat utama di paragraf pertama adalah tempat yang memiliki udara bersih di sekitarnya biasanya dicirikan dengan banyaknya pepohonan. Nah, berarti di awal ini pertanyaan pendahulu nih di peta konsep ini biasanya merupakan pertanyaan untuk kalimat utama. Ya, ini untuk kalimat utama nih. Bu Nabila tandain KU atau kalimat utama. Lalu yang bawahnya apa Bu Nabila? Nah, selain ada kalimat utama, di dalam paragraf ada juga yang namanya kalimat. Ada yang tahu kalimat apa? Kalimat penjelasan. Kalimat penjelas. Nih, di sini menjelaskan yang ditanya di mana tempatnya, lalu bagaimana kondisi pedesaan itu. Nah, ini merupakan kalimat penjelas. Nih, Bu Nabila kasih tanda KP atau kalimat penjelas. Nah, seperti itu untuk menentukan dari peta konsep. Lalu di paragraf kedua juga gimana Bu Nabila? Sama. Nih, kita cari dulu pertanyaan yang memuat tentang kalimat utama. Nah, berarti di bagian deretan yang sejajar di sini, nih, ini merupakan pertanyaan untuk kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya juga di paragraf kedua. Ya, lalu yang bawahnya dari kalimat utama merupakan kalimat penjelas. Nah, ini kan contohnya di buku adalah 2 paragraf. Lalu kalau misalnya 3 paragraf gimana Bu Nabila? Silakan tinggal tambahkan lagi garisnya ke samping. Kalimat utama sejajar dengan kalimat utama. Lalu kalimat penjelasnya juga sejajar posisinya. Tetapi garisnya diperhatikan. Kalau di bagian paragraf pertama, nah nih, paragraf pertama berarti hanya ada di ini. Nih, kalimat paragraf utama nih yang Bu Nabila tandai warna hijau. Nah, posisinya ada di sini. Lalu kalimat kedua di mana? Paragraf kedua. Nah, posisi kelompoknya ada di sini. Sama, tidak misah-misah. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Membuat peta konsep? Bisa membuatnya kalau disuruh kita buat? Bisa. Oke. Coba. Insya Allah bisa. Mantap. Oke, coba kita jawab ya pertanyaan dari peta konsep yang ada. Oke, sudah? Sudah kelihatan belum? Udah. Oke, nih tadi dari peta konsep yang tadi kita buat pertanyaannya, nah kita cari juga jawabannya. Nah, jawabannya itu ya, baik. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, belum ke foto, insya Allah PPT-nya Bu Nabila berikan di grup juga ya, beserta dengan rekaman dari pembelajaran hari ini. Bagaimana? Sudah paham semua? Mudah tidak? Mudah ya? Mudah. Oke, kalau mudah, coba tadi Bu Nabila mau tanya, kita
sudah belajar cara menyajikan informasi dalam berbagai bentuk. Kira-kira bentuk yang pertama kita pelajarin apa tadi? Konsep. Konsep. Baik. Silakan dicatat tugasnya. Dikumpulkannya pada saat offline. Ada pertanyaan? Kira-kira kapan, Bu? Offline-nya nanti diinfokan lagi ya. Untuk minggu ini kita masih online. Untuk minggu depan diinfokan kembali. Kenapa? Dikirim kemana, Bu? Dikirim nanti dikumpulkannya saat offline saja. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah? Paham semua? Ditanyakan. Oke, jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti Nabila akhiri ya pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, biar bareng-bareng semuanya kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya Bunda kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bye-bye.